Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, hamidan wa musalliya wa muslima. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin para jamaah Masjid Jami Al-Huda, wabil khusus peserta i'tikaf Ramadan 1422 Hijriah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada malam yang ke-29 ini kita diberikan kesehatan oleh Allah, bisa melaksanakan kegiatan i'tikaf untuk 10 hari terakhir di tahun ini. Salawat dan salam senantiasa kita limpahkan pada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Perjalanan waktu semakin dekat mengakhiri bulan suci Ramadan tahun 1422 Hijriah. Tanpa sengaja, tanpa terasa, 2 hari lagi kita akan meninggalkan bulan suci Ramadan. Namun demikian, dari sekian kegiatan yang kita lakukan di Masjid Jami Al-Huda Taman Kota, satu di antaranya adalah program i'tikaf yang alhamdulillah kita sudah memasuki 10 hari terakhir, yaitu hari ke-29. Untuk itu, pada malam 29 ini kita akan sajikan sebuah materi menarik, dan tentu saja ini memberikan refleksi, kontemplasi, dan renungan buat kita semua bahwa perjalanan Ramadan kita tentu saja menjadi sebuah kebaikan yang kelak akan kita raih dari pahala ibadah dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kajian ini bertopik tentang nasihat setelah bulan suci Ramadan dengan menjaga nilai-nilai Ramadan pasca Idul Fitri. Untuk itu, kajian ini akan dipandu oleh narasumber kita, yakni Ustadz Nahrawi Subandi. Dia sudah ada hadir di depan kita. Mudah-mudahan kajian ini memberikan satu renungan yang terbaik untuk 11 bulan ke depan setelah bulan suci Ramadan ini. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, kami persilakan Ustadz Nahrawi Subandi untuk memberikan kajiannya. Dari saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ilahan wahida wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala hadzal nabiyil karim wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa yaqulu Allah ta'ala fi muhkami tanzilihi wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wa qala aidan, man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman
sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati, hadir di tengah-tengah kita Ketua Dewan Pengelola Masjid Jami'ah Huda Perumahan Taman Kota yang hormat Bapak Hidayat beserta jajarannya, Bapak Moderator kita Pak Ustaz Jamal Ilmiman, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya kita mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, atas segala kenikmatan dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada malam yang ke-29 ini di masjid yang kita cintai, Masjid Jami'ah Huda Perumahan Taman Kota, kita dapat bermuajahah, dapat menghidupkan di 10 terakhir daripada bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan niat kita ini merupakan bagian tak lain dan tak bukan untuk menghidupkan, melaksanakan pesan Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita yang hadir dan jamaah sekalian akan mendapatkan piagam-piagam ketakwaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah yang mulia, tema kita pada kesempatan malam hari ini, coba kita bersama akan membicarakan, mendiskusikan tentang nasihat setelah Ramadan, yakni menjaga nilai-nilai Ramadan pasca nanti Idul Fitri. Tadi yang disampaikan oleh saudara moderator bahwasannya salah satu fungsi daripada kitab suci kita adalah ini berfungsi sebagai mau'izah, sebagai nasihat. Nasihat bisa maknanya artinya pelajaran. Bahkan dalam surah An-Nahl ayat 125 Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Jadi cara kita menyerukan manusia untuk mereka kita berada di jalan Allah, salah satunya dengan cara memberikan mau'izah atau nasihat. Jemaah sekalian, setelah hampir kita kurang lebih 28 menjelang 29 hari Ramadan, tentunya banyak sekali pelajaran-pelajaran atau ibrah yang kita bisa ambil hikmahnya selama melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Oleh karenanya jemaah sekalian, agar kita tergolong atau termasuk ke dalam orang-orang yang dikatakan berhasil dalam Ramadan, orang-orang yang mendapatkan piagam ketakwaan dari Allah, orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, maka bisa dikatakan demikian apabila kita mampu mengambil pelajaran nasihat yang telah kita dapatkan selama di bulan Ramadan, mampu nilai-nilai itu kita aktualisasikan, kita terapkan, kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, oleh karena itu, nasihat ini di samping buat pribadi dan juga buat jamaah sekalian. Jamaah sekalian, hidup kita berbilang detik, menit, jam, hari, pekan, bulan, dan tahun yang memang kesemuanya itu telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia terasa ya, kita mungkin berpuasa tinggal 2 hari lagi, yakni hari Selasa dengan hari Rabu ya. Mudah-mudahan dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua, mudah-mudahan kita dapat menuntaskan, menyelesaikan ibadah di bulan puasa tahun ini. Dan tentunya harapan kita
mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, kita bisa lihat di slide sana, akan menyesal seseorang yang lalai dan menyia-nyiakan bulan Ramadan. Bahkan kalau jamaah sempat merenungi atau mentadaburi salah satu surat terpendek setelah surat Al-Kautsar, yakni surat Al-Asr, yang berbunyi wal 'ashr innal insana lafi khusr. Demi waktu, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Pada kalimat di atas Allah bersumpah di sana agar ini manusia bisa mengambil hikmah apa yang Allah sumpah, yakni waktu, kesempatan, jatah hidup yang Allah berikan. Jadi manusia dikategorikan sebagai orang-orang yang merugi kalau mereka tidak mampu memanage, memanfaatkan kesempatan, waktu, jatah hidup yang Allah berikan kepada kita. Salah satu di antaranya ialah ini, orang akan menyesal itu kalau dia sia-siakan bulan Ramadan ini. Nah, maka bersyukurlah kita dari sekian manusia, kita dipilih oleh Allah, dibimbing olehnya, dapat meluangkan waktu kita, menyediakan waktu kita, tak lain dan tak bukan untuk takarrub, mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan iktikaf pada malam hari. Jemaah sekalian, berpuasa dan datangnya bulan Ramadan merupakan nikmat dan ampunan Allah Azza wa Jalla, dan juga merupakan sebab untuk menggugurkan dosa-dosa. Sebagaimana Nabi sampaikan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi kalau ibadah shaum ini, ibadah puasa ini dilandasi dengan rasa keimanan dan mengharap ridha Allah, maka buahnya adalah dapat menggugurkan dosa-dosa kita. Oleh karenanya bulan ini bulan yang agung, diberikan oleh Nabi yang agung dan juga umatnya, umat yang terpilih. Ini yang perlu kita banyak bersyukur ya sekalian. Ya. Kemudian maka menyesallah dan merugilah orang yang berjumpa dengan bulan Ramadan. Kita nih sekarang nih, yang sedang berada di bulan Ramadan, ya, sedangkan ia dalam keadaan lengah, lalai dan tidak menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Padahal 1400 tahun yang silam itu Nabi telah mencontohkan, Nabi telah mengkhabarkan kita untuk mencari Lailatul Qadar di 10 terakhir. Kita untuk mencari itu disunahkan oleh Nabi untuk melakukan iktikaf. Nah, ini jadi kalau orang-orang yang tidak memanfaatkan waktu yang baik ini, maka dikategorikan sebagai orang-orang yang lalai atau orang yang lengah. Dalam kata lain, dia tidak melaksanakan apa yang Rasulullah pesankan kepadanya. Apalagi sampai tidak melaksanakan puasa ya, di bulan Ramadan, sehingga menyesalah dan merugilah orang seperti mereka ini, dan betapa banyaknya orang yang seperti itu. Jadi saudara sekalian, bahwasanya di akhir-akhir Ramadan ini kita lihat banyak memang orang yang tidak berpuasa, padahal ini adalah detik-detik ujungnya, karena orang tidak melihat kepada awalnya, tetapi melihat kepada outputnya itu. Walaupun output itu berangkat daripada proses. Sering saya sampaikan, pertama Allah memanggil dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, berangkat dari keimanan.
prosesnya adalah saum. Nanti outputnya adalah ketakwaan. Jadi kalau ibadah saum kita, ibadah-ibadah yang lainnya dilandasi dengan keimanan dan mengharap ridha Allah, maka ibadah-ibadah ini akan mencetak manusia-manusia yang pasti bertakwa. Nah, jadi kalau jamaah ada kalimat la'allakum tattaqun kan gitu, agar supaya, itu kalau la'alla di mana at-ta'un pasti bertakwa. Kalau ibadahnya, kalau puasanya itu sesuai dengan ketentuan daripada Rasulullah Muhammad SAW. Ini yang sekalian ya. Baik. Nah, kemudian kalau nanti selesai Ramadan atau pasca Ramadan, jangan sampai apa-apa yang sudah kita laksanakan selama Ramadan kita telah digembleng, dididik, dibina oleh Allah untuk menjadi mukmin yang sempurna, muslim yang paripurna. Jangan sampai ibadah-ibadah itu kita tinggalkan, seperti sholat berjamaah, kemudian bersedekah, tilawah Al-Quran, berangkat ke masjid. Ini adalah satu tarbiyah kita. Allah didik kita. Inilah kehidupan, ya, cerminan kehidupan orang-orang yang bertakwa itu tergambar di keseharian bulan Ramadan. Nah, ini jangan sampai kita tinggalkan. Dia jangan sampai nanti Ramadan itu selesai, pun selesai kita sholat. Ramadan selesai, selesai tilawahnya. Ramadan selesai, selesai sedekahnya. Tidak. Maka Nabi sampaikan, ahabbul a'mali ilallahi ta'ala, amalan yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala. Apa itu? Adwamuha wa inqalla, adalah amalan yang kontinu, yang terus menerus, yang istiqomah, wa inqalla, walaupun itu sedikit. Jadi gini saudara dan juga nih anak-anak muda dan remaja ini, ya. Kalau kalian mungkin hari ini bisa mampu baca Quran satu malam satu juz, mungkin nanti di luar Ramadan itu tetap kalian baca walaupun hanya satu lembar, tapi itu adwamuha, senantiasa, kontinu. Ini yang lebih Allah suka. Jadi kalau Allah sudah mencintai seseorang, kalau Allah sudah mencintai hambanya, maka setiap apa yang ia lakukan, insya Allah nanti dapat bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, Anda mudah untuk berprestasi, Anda mudah untuk menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadanya. Jadi dikatakan ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa inqalla, amalan yang paling dicintai oleh Allah. Di sini lihat kata-kata amal di sini disebutin. Apakah sedekah, apakah sholat, apakah tilawah, tidak disebutkan secara eksplisit, disebutkan amal. Jadi amal apapun itu, perbuatan apapun, ibadah apapun itu, Allah senang. Kata Nabi, kalau kita itu istiqomah, maka orang berkata, wah dia itu baca Quran bukan hanya bulan Ramadan. Memang sering seperti itu. Dia sering berbagi pun di bulan Ramadan demikian, di luar pun juga demikian. Seperti itu nih Mas. Nah, jadi ini adalah kita istiqomah kontinu. Ini yang sulit ini, mempertahankan prestasi sulit. Mungkin kalau meraih prestasi sulit, kita malam ini bisa sholat tahajud itu mudah. Tetapi pas Ramadan itu sulit. Bagaimana supaya tidak sulit? Kuncinya adalah adwamuha. Orang bertanya, kok kenapa sahabat mudah baca Quran, mudah sedekah, mudah qiyamul lail? Satu jawabannya, kenapa? Dia punya kebiasaan. Mulailah dari kebiasaan yang kecil, kebiasaan yang positif. Kalau biasa itu nanti yang berat menjadi ringan, yang sulit menjadi mudah, gitu kan? Ini buahnya. Jadi kuncinya adalah adwamuha wa inqalla. Sedikit amalan tapi kontinu, terus menerus. Nah, ini disebut dengan al-istiqamah.
artinya tegak lurus, tidak mudah terombang-ambing gitu. Teguh pendirian, itu istiqomah. Ya. Jadi sikap teguh dan konsisten dalam mempertahankan keimanan dan keislaman sekalipun menghadapi berbagai tantangan, godaan dan ancaman, itu istiqomah. Jadi dengan kata lain, walaupun Anda dalam keadaan mungkin tidak punya uang apapun, tetap itu berinfak, walaupun itu secara nominal sedikit infaknya. Tapi kuncinya adalah alladzina yunfiquna fi sarra wa dharra. Jadi apa yang kita nafkahkan itu, baik di waktu lapang maupun sempit itu merupakan identitas daripada ciri-ciri orang yang bertakwa. Jadi kemudian adalah istiqomah, tegak lurus. Coba kalau anak-anak kita, remaja, mahasiswa itu kan, kalau Anda istiqomah terus belajar, mau itu UTS, mau itu UAS ataupun lainnya, Anda terus belajar, maka nanti hasilnya akan beda. Kalau Anda percaya, buktikan omongan saya. Jadi jangan belajar kebut semangat ya. Pokoknya antum tugasnya 3B tugasnya. Belajar, dan belajar. Maka saya pesan sama anak muda harus di zaman milenial ini yang sering disebut dengan istilah itu kepo. Kepo itu saya singkat, kembangkan potensi kalian. Jadi kalian harus kepo, kembangkan potensi. Yang kedua, kalian harus baper. Apa baper? Bawa perubahan. Iktikaf ini harus mampu merubah diri kita untuk yang lebih baik. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum. Allah tidak akan merubah seseorang kalau kita sendiri yang tidak mau merubahnya. Jadi kalau ingin dunia Anda ingin berubah, ubah pola pikir Anda. Jadi kan ini iktikaf ini adalah perubahan momentum nanti pasca kita di bulan suci Ramadan ini. Ya harus baper, bawa perubahan. Anak remaja Masjid Al-Huda pasca Ramadan tetap solid berjamaahnya, tetap solid mengajinya, tetap solid sedekahnya. Maka orang tua kalian mengucapkan alhamdulillah. Ternyata kegiatan-kegiatan, program-program di masjid bukan hanya program, tapi terus memberikan asar yang luar biasa. Inilah yang disebut keberhasilan kita dalam melaksanakan ibadah di bulan suci. Kemudian apa itu? Setelah kepo, baper, utang. Apa utang? Sekalian, unggul dan tangguh. Jangan cengeng, tegak lurus, istiqomah. Unggul dan tangguh. Itu baru anak muda, itu baru